Pemirsa, kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati meraih ridho ilahi. Masih bersama Yai Baidowi. Pada kesempatan kali ini Pak Yai, apakah diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk berselisih dengan tetangga kita? Semisal kita berbeda pendapat atau bahkan beda pilihan. Saya suka warna kuning, hijau, dia merah, wah terus jadi ribut ya. Kadang kan seperti itu tetangga yang sensitif banget ini ya. Nah, atau barangkali ada tetangga kita yang suka nyinyir dengan kehidupan kita. Ada istilah kita yang pualah, tetangga yang ceramah ini ya. Oke. Bolehkah kita juga menentang hingga berselisih, berdebat gitu Pak Yai? Ya. Jadi gini Mas Dimas ya. Iya. Perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan pandangan, perbedaan pilihan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Apalagi dengan tetangga. Kadang kita dengan saudara kita, kakak kita, adik kita, setiap saat pun pasti perbedaan-perbedaan itu muncul. Muncul ya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Oke. Karena begini ya, dalam kehidupan bertetangga itu yang paling jadi acuan bagi kita adalah hukukul jiron atau hak-hak kepada tetangga. Itu terlebih dahulu. Sehingga ketika nanti ada perbedaan pendapat, bahkan perbedaan pilihan dan lain sebagainya, kita tidak pernah melupakan bahwa ini tetap tetangga kita. Tetap tetangga. Bukan karena beda perbedaan terus dia udah jauh dengan kita. Dia sudah bukan tetangga kita. Oh begitu ya? Bagaimanapun dia masih tetangga kita kayak ya? gitu. Sehingga kita juga misalnya kita sudah bisa mensikapi hal-hal tersebut dengan cara-cara yang bijak ya, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Misalnya, memang tetangga kita sering nyinyir, sering mengomentari apa yang kita lakukan, apalagi kalau memang sudah kadung beda pilihan, beda pendapat, kadang itu rasa benci udah muncul. Ketika rasa benci udah muncul, yang baik aja jadi jelek, apalagi yang jelek. Itulah. Kan kayak gitu ya. Dengan nyinyiran seperti itu, terus sikap kita bagaimana? Apakah kita juga harus ikut-ikut membenci? Kalau kita membenci, sekali lagi saya katakan, kita terjebak oleh keburukan kita, Mas. Masya Allah. Ya. Kayak gitu. Kita harus ingat bahwa memuliakan tetangga, memuliakan saudara, itu adalah perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Maka yang menjadi orientasi kita adalah menjalankan perintah Allah, perintah Rasul. Ketika kita sudah puas, kita sudah marem dengan istilahnya menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, kita nggak akan pernah sibuk mengurusi hal-hal seperti itu. Misalnya, tetangga saya dengan saya kayak gini, gitu misalnya. Tapi kan memuliakan tetangga perintahnya Rasulullah. Akhirnya saya menjalankan ini untuk memuliakan tetangga karena ini perintah Rasulullah. Kayak gitu. Itu kita nggak akan pernah mempermasalahkan apakah tetangga itu sering berbuat baik kepada kita, apakah tetangga itu buruk kepada kita. Pokoknya yang menjadi orientasi kita adalah menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Dan itu torekoh ulama dulu nggih Mas ya. Jadi seperti Imam Ahmad itu pernah sama tetangga itu dipanggil. Dipanggil seperti apa? Dipanggil, Imam Ahmad ke sini. Terus dipanggil, setelah di situ berapa menit, udah kamu pulang, nggak disuruh ngapa-ngapain. Kemudian dia dipanggil lagi, Imam Ahmad sini. Dia datang lagi, udah kamu pulang. Ketiga kalinya orang itu bertanya, kamu dari tadi saya panggil ke sini nggak saya suruh ngapa-ngapain, kok nggak tersinggung, kenapa sih? Ya kan karena memuliakan tetangga itu kan perintah Allah dan perintah Rasul. Yang saya lakukan adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau dipanggil tetangga ya bentuk saya memuliakan adalah saya datang. Nggak ada urusannya dengan kamu. Gitu. Jadi hatinya sama sekali nggak sakit. Saat itu pemuda yang memanggil Imam Ahmad itu langsung nangis, taubat dia. Masya Allah. Gitu. Luar biasa sekali. Ya. Jadi itulah. Seperti itu. Sehingga ketika kita itu sudah melakukan kebaikan, hal-hal yang baik seperti itu, orang-orang apakah masih nyinyir terus bagaimana dengan kebaikan kita? Ya, tadi saya katakan, kita berbuat baik saja kalau sudah dilihat oleh orang lain itu kita dibenci, ya tetap jelek. Kalau masalah omongan orang atau nyinyiran orang, itu kalau kita terlalu mempermasalahkan, ya kita nggak jadi akan berbuat baik. Nggak jadi ya? Nggak jadi, karena saya teringat kisah Luqman Hakim dengan anaknya saat itu ya. Ketika beliau itu kepada anaknya mengatakan, nak, kalau kamu berbuat baik, udah kamu lurus, lakukan aja. Jangan pernah dengar omongan orang yang sifatnya untuk menghentikan kamu dalam berbuat baik. Berbuat baik ya? Iya, kayak gitu. Masa iya sih Pak? Iya. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Akhirnya kan si Luqman Hakim mengajak putranya
keledai, dia bawa keledai itu kecil itu lah, seperti kuda tapi kecil. Akhirnya Imam Ahmad itu bilang, udah nak, kamu naik dulu. Setelah anaknya naik, Luqman Hakim itu menuntun. Dituntun oleh Luqman Hakim. Kemudian orang bilang, dasar orang tua nggak bisa ngajari adab kepada anak. Masa bapaknya payah-payah nuntun, anaknya di atas. Kayak gitu. Ini anak nggak punya adab. Betul kan? Pertama kita sudah langsung dikomentari. Udah sekarang gantian. Kamu yang turun, saya naik. Ya. Anaknya nuntun, bapaknya naik di atas. Keledai. Orang bilang lagi, lah ini orang tua model apa ini? Anaknya masih kecil suruh nuntun keledai, bapaknya naik. Kedua, betul kan? Oh iya betul. Yuk kita coba cara yang ketiga. Gimana Pak? Udah kita naiki bareng-bareng. Gitu. Akhirnya dua orang itu naik bareng-bareng. Setelah naik bareng-bareng, orang komentar lagi. Muncul lagi komentar. Iya, ini nggak punya peri kehewanan kalau sekarang itu ya. Peri kehewanan. Masa keledai kecil kayak gitu dinaiki dua orang. Kayak gitu. Ketiga, kita salah lagi karena. Ya. Lah terus, yang keempat sekarang kita coba. Kamu nuntun, saya nuntun. Dituntun bareng. Ketika dituntun bareng kayak gitu, orang komentar lagi. Komentarnya, lah ini orang memang nggak punya otak ini. Punya keledai, dibiarkan gitu aja dituntun, nggak dinaiki. Padahal ini keledai kuat, bisa untuk dinaiki. Nggak pinter nih orang. Akhirnya sampai di rumah bilang, bener kan? Ketika kita melakukan sesuatu, komentar orang itu pasti akan ada terus. Makanya ketika kita sudah yakin itu baik, lakukanlah. Jadi komentar orang kalau itu sifatnya untuk mengoreksi kita, ya kita memang manusia masih banyak salahnya. Kadang kita perlu mengoreksi diri kita. Tapi kalau itu memang tujuan untuk menjatuhkan kita, ya udah nggak usah dengerin lah. Begitu Pak Yai. Terima kasih. Dan pemirsa, tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Dan sebelum kita berpisah, tentunya kita mintakan nasihat dari guru kita Yai Baidowi tentang etika bertetangga. Silakan Pak Yai. Rasulullah sering mengajarkan kepada kita, sebelum kita berwasiat kepada orang lain, kita berwasiat kepada diri kita sendiri. Kita sering membahas tetangga kita yang kurang baik. Kita sering membahas saudara-saudara kita. Dan kita sering menuntut supaya tetangga kita menjadi tetangga yang baik bagi kita. Saudara kita menjadi saudara yang baik bagi kita. Tapi apakah kita sering berwasiat ataupun menuntut pada diri kita sendiri? Apakah kita di mata mereka sudah baik? Apakah kita di dalam syariat agama, tuntunan agama, apakah kita termasuk saudara yang baik ataupun tetangga yang baik? Maka dari itu, ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi orang baik sebelum kita menuntut orang lain baik kepada kita. Baik, terima kasih Pak Yai. Baiklah pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita bersama Kiai Baidowi. Beliau dari Pondok Pesantren Api Astri Tegalrejo, Magelang. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan wawasan dan juga kemanfaatan untuk kita serta keberkahan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk Anda pemirsa terus saksikan Kalam Ramadan untuk meningkatkan wawasan serta meningkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Dimas Saputra untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menjunjukkan hati meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.